Cek cek cek, 1, 2, 3. Oke, bisa kita mulai ya. Oke, selamat selamat malam teman-teman. Selamat malam teman-teman. Eh, udah record belum sih? Oh, udah record. Kayaknya udah record ya. Udah record. Oke, saya ulangi lagi. Selamat malam teman-teman. Selamat datang kembali di kelas ekonometrika. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Minggu lalu kita sudah belajar tentang autokorelasi ya. Ya, autokorelasi dan juga sebelumnya juga kita sudah belajar tentang multikolinearitas. Nah, hari ini kita masuk ke penyakit OLS yang ketiga, yaitu heteroskedastisitas. Saya ulangi lagi, heteroskedastisitas. Mungkin agak belibet ya di lidah ya, belibet dan juga bikin keseleo lidah. Tapi tenang, seperti biasa di balik nama yang ribet ini ada ide yang sebenarnya sederhana. Bahkan dari ketiga topik yang dari multikolinearitas, terus autokorelasi, heteroskedastisitas ini, menurut saya inilah yang paling gampang dibayangkan karena bisa kita lihat langsung lewat gambar. Jadi pokoknya santai aja teman-teman, tinggal lihat layar aja, tenang aja, perhatikan dan dengarkan baik-baik. Nah, satu tips kecil supaya tidak takut sama namanya, kata ini sebenarnya gabungan dari dua kata. Sebentar ya, saya nyalakan pointer. Yaitu hetero, artinya berbeda-beda, dan skedastisitas, yang artinya sebaran atau varians. Jadi heteroskedastisitas secara harafiah artinya sebaran yang berbeda-beda. Itu saja intinya. Pokoknya pegang aja arti sederhananya ini, sebaran yang berbeda-beda. Lanjut. Seperti di pertemuan yang lalu, kita mulai dengan mengingat satu lagi asumsi klasik regresi OLS. Kalau minggu lalu kita bahas asumsi yang keempat, soal error yang tidak boleh saling berkorelasi. Kali ini kita lihat asumsi kelima yang tertulis di slide ini. Bunyinya singkat. Varians dari error term adalah konstan. Nah, mari kita terjemahkan. Ingat ya, error itu selisih antara tebakan model atau Y hat, Y topi, dan kenyataan atau Y. Sedangkan varians itu ukuran seberapa lebar sebaran. Jadi asumsi ini meminta lebar sebar error harus sama, konstan untuk semua observasi. Tidak boleh ada yang sebarannya sempit, lalu yang lain sebarannya lebar. Semuanya harus seragam. Nah, kalau syarat ini harus terpenuhi, kita sebut kondisinya homoskedastisitas. Homo itu artinya sama. Tapi kalau dilanggar, artinya lebar sebarannya, errornya berbeda-beda dari satu observasi ke observasi lain. Itulah heteroskedastisitas. Persis seperti arti harafiahnya yang kita bahas tadi, sebarannya yang berbeda-beda.
Nah, di slide yang ke ini, ada tabel yang menyandingkan perbedaan antara homoskedastisitas dan heteroskedastisitas. Pada homoskedastisitas, varians atau perbedaan distribusi error term itu adalah konstan. Dan semua observasi error term ditarik dari distribusi yang sama, seragam. Nah, pada heteroskedastisitas, setidaknya dua distribusi error yang berbeda, satu lebih lebar dari yang lain. Dan observasi error term ditarik dari distribusi yang berbeda-beda. Nah, contoh dari homoskedastisitas itu varians error pada model tinggi badan manusia akan sama untuk semua observasi. Kita bisa bayangkan, kita membuat model untuk memprediksi tinggi badan. Kalau semua objek yang kita amati sejenis, misalnya semua manusia dewasa, maka tingkat melesetnya prediksi kita kurang lebih sama untuk semua orang. Sebarannya seragam. Ingat ya, ini kita mengukur sebaran errornya, bukan sebaran rata-rata orangnya, tapi sebaran errornya. Sebarannya errornya seragam. Inilah homoskedastisitas. Nah, contoh dari heteroskedastisitas itu adalah varians error pada model tinggi badan akan lebih besar untuk grup pemain basket daripada untuk grup tikus. Nah, ini menurut saya lucu ya. Kita membandingkan grup error pemain basket dan juga grup variance error tikus. Jadi prediksi kita tuh melesetnya sedikit, sebarannya sempit kalau untuk tikus. Tapi untuk pemain basket tingginya bisa sangat bervariasi. Ada yang sangat tinggi, jadi prediksinya kita bisa meleset jauh, sebenarnya lebar. Nah, pokoknya dalam satu model untuk grup pemain basket dan grup tikus, lebar kesalahannya berbeda-beda tergantung kelompoknya. Sempit di tikus, lebar di pemain basket. Itulah heteroskedastisitas. Ingat baik gambaran sempit versus lebar. Nah, nanti akan muncul lagi dalam bentuk grafik corong. Nah, heteroskedastisitas itu kan saya aja keseleo ngomongnya. Heteroskedastisitas itu dibagi dalam dua jenis. Yang pertama itu heteroskedastisitas murni. Yang murni itu terjadi pada model yang sebenarnya sudah benar secara teori. Spesifikasinya sudah pas, variabelnya sudah lengkap, tapi memang sifat alami datanya ya, membuat sebar errornya berbeda-beda. Contoh model tinggi tikus dan model tinggi pemain basket. Memang begitu sifat datanya, bukan karena kita salah membuat model. Ini heteroskedastisitas yang asli. Bentar teman-teman ya.
Tadi sampai mana ya? Oke, pokoknya heteroskedastisitas murni ya. Ya, pokoknya yang murni itu terjadi pada model yang sebenarnya sudah benar secara teori. Spesifikasinya sudah pas, variabelnya sudah lengkap, tapi memang sifat alami datanya membuat sebaran errornya berbeda-beda. Contohnya tikus dan pemain basket itu termasuk jenis ini. Memang begitu sifat datanya. Banyak kan yang pemain basket itu ya, ada yang tinggi, ada yang pendek, dan juga kalau tikus ada yang kecil, kecil banget, kecil banget gitu. Bukan karena kita salah membuat model, ini memang heteroskedastisitas yang asli. Nah, sumber kedua itu heteroskedastisitas yang tidak murni. Jenis yang kedua itu adalah heteroskedastisitas yang tidak murni. Nah, yang tidak murni ini karena dia sebenarnya gejala dari kesalahan kita sendiri, kesalahan kita dalam membuat model. Penyebab paling umum adalah kita melupakan variabel penting yang relevan atau faktor yang relevan dalam kita memasukkan model. Logikanya begini, kalau ada faktor penting yang tidak masuk model, pengaruh faktor itu tidak hilang begitu saja. Dia itu kan diserap ya oleh oleh error ya. Ingat ya teman-teman, oleh lambang ini, oleh error. Akibatnya, error jadi menanggung beban yang seharusnya bukan tugasnya. Dan variansnya jadi tidak tetap atau konstan. Jadi heteroskedastisitasnya muncul bukan karena sifat data, tapi karena modelnya cacat. Dan inilah pesan penting dari slide ini. Kalau heteroskedastisitasnya tidak murni, solusinya adalah memperbaiki model itu sendiri. Masukin variabel yang hilang. Bukan buru-buru menerapkan teknik statistik untuk heteroskedastisitas. Mengobati gejala tanpa membereskan akar masalahnya, itu sia-sia. Ibaratnya, kalau lampu indikator mobil menyala, jangan cuma dilakban, biar tidak kelihatan. Cari tahu mesinnya kenapa. Lalu mengapa harus peduli dengan heteroskedastisitas? Sama seperti minggu lalu. Kalau heteroskedastisitas terjadi, OLS akan kehilangan gelarnya sebagai estimator terbaik atau BLUE, Best Linear Unbiased Estimator. Maksudnya, ada metode lain yang bisa menghasilkan estimasi lebih presisi dengan varians lebih kecil daripada OLS. OLS masih jalan, tapi bukan lagi yang paling tajam. Akibat kedua, standar error menjadi bias dan tidak bisa dipercaya. Inilah masalah utamanya. Sama persis seperti pelajaran sebelumnya, autokorelasi, saat ada heteroskedastisitas, OLS cenderung meremehkan standar error yang sebenarnya, membuat terlihat lebih kecil dari yang seharusnya. Mari kita ulang lagi alur sebab akibatnya supaya benar-benar menempel. Standar error kan terlihat kecil, padahal T hitung dihitung dengan membagi koefisien dengan standar error. Kalau pembaginya kecil, hasilnya membengkak. Maka T hitung jadi terlalu tinggi. Akibat akhirnya, kita keliru menyimpulkan sebuah variabel sangat signifikan, padahal belum tentu. Kita tertipu oleh standar error yang berbohong. Jadi catat baik-baik, koefisien kita sebenarnya masih tidak bias, arah tebakannya benar. Yang rusak itu adalah ukuran keyakinan kita, yaitu standar error.
Inilah inti kenapa heteroskedastisitas berbahaya. Lalu bagaimana kita tahu model kita kena heteroskedastisitas? Ada dua pendekatan, dari yang santai sampai yang paling formal atau menggunakan hitungan. Cara yang pertama, lihat grafiknya atau inspeksi visual. Cara yang paling gampang itu adalah kita plot residual model, atau residual model, ingat ya. Aduh, sebentar ya. Residual model teman-teman masih ingat gak sih? Ya kan ya. Ingat ya teman-teman, residual model yang ini ya. Yang errornya ini, teman-teman bisa plot ke garis-garis seperti ini. Garis-garis seperti ini. Lalu kita amati dengan mata kita sendiri. Dan coba kita lihat apakah dia itu membentuk pola corong. Bayangkan sebuah corong atau seperti megafon, di satu sisi titik error berkumpul rapat dan sempit, lalu makin ke kanan, makin melebar, menyebar, atau sebaliknya. Mulai melebar, lalu menyempit. Ya, mulai melebar, lalu menyempit. Ini kan menyempit, lalu melebar. Ini melebar, lalu menyempit. Pointer saya kenapa yang gede? Ini kan mulai menyempit, melebar, menyempit, melebar. Ini melebar, menyempit. Itu pertanda kuat ada heteroskedastisitas. Nah, kalau teman-teman melihat bentuk menganga seperti corong ini, pada plot residual ini pertanda adanya heteroskedastisitas. Oh, ini juga adanya heteroskedastisitas ya teman-teman. Bandingkan dengan kondisi sehat kalau homoskedastisitas. Titik-titik error tersebar dalam pita yang lebarnya kurang lebih sama dari kiri ke kanan, seperti sabuk yang rata, tidak menganga. Seperti itu. Nah, cara yang kedua itu adalah uji statistik formal. Kalau ingin bukti yang lebih pasti daripada sekedar kelihatannya, kita pakai uji formal. Ada dua yang paling umum. Uji BP, saya menyebutnya uji BP atau Burst-Pagan, dan uji White. Nah, keduanya akan kita praktekkan langsung dengan contoh angka di slide-slide berikutnya. Langkahnya mirip seperti autokorelasi, dan jadi sekali paham yang pertama, yang kedua juga tinggal sekali mengikuti ya. Nah, sebelum berhitung, kita uji Burst-Pagan test dulu ya. Sebelum berhitung, kita kenalan dulu dengan contoh kasusnya ya. Kita langsung aja ya dengan contoh kasusnya. Lihat ke slide-nya. Studi kasus ini soal konsumsi petroleum di Amerika Serikat. Konsumsi petroleum itu konsumsi bahan bakar ya. Di 50 negara bagian di Amerika Serikat. Konsumsi ini kita beri kode PICON. Dan inilah yang ingin kita jelaskan. Berarti variabel dependen atau Y. Apa yang mempengaruhinya? Ada dua faktor. Yang pertama, jumlah registrasi kendaraan yang kita beri kode reg. Kalau registrasi kendaraan berarti nomor polisinya, nopol ya. Dan harga bensin yang kita beri kode price. Nah,
Teman-teman nggak perlu pusing angka koefisien ini dari mana. Nah, saya kasih lah pokoknya. Nah, ini persamaannya adalah Pcon sama dengan 4101 ditambah 0,16 rek dikurang 1885 price. Pertama itu ada kedua variabel penjelas ya, X-nya, rek, dan price. Kedua, di sini jumlah datanya, kalau nggak salah, jumlah datanya itu ada 50. Jumlah datanya 50 ya, sesuai dengan jumlah negaranya 50 negara bagian. Itu cukup itu dulu pokoknya. Nah, ini adalah dataset kita ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini titik-titik pokoknya sampai 50. 50. Ini data realnya. Picon, data realnya 790, 1120, sekian sampai sekian, sampai 50 di bawahnya. Nah, Y-hat itu prediksi kita menggunakan persamaan ini. Ketika kita menggunakan persamaan ini, memasukkan nilai X kita yang nilai X real, dan juga memasukkan nilai harga yang real. Menggunakan persamaan ini, dapat hasilnya seperti ini prediksinya. Error termnya seperti ini. Error term didapat dari Y dikurang Y hat, Y prediksi. Dapatnya segini. Kenapa sih kita menghitung error termnya? Error termnya karena kita mau menguji BP. Jadi uji BP itu, langkah yang pertama kita lakukan adalah mendapatkan kuadrat residual kita. Jadi setelah kita mendapatkan residual kita kuadratkan supaya kita mendapatkan angka positif. Karena ini kan ada minus-minus ya. Kita kuadratkan supaya kita mendapatkan positif. Setelah kita mendapatkan kuadrat positif, kita buat persamaan auxiliary dengan variabel independen asli dari model kita. Jadi, ini S-square-nya ya dari 1 sampai 50 ya. Ini enggak 6 aja ya. 1 sampai 50 kita bikin dia menjadi Y-nya ya teman-teman ya. Auxiliary itu persamaan auxiliary, ingat persamaan auxiliary itu adalah persamaan bantuannya. Persamaan bantuan di mana S square itu menjadi Y-nya atau variable dependennya, dan rek itu menjadi X-nya, dan price-nya itu menjadi X2-nya. Oke, menjadi variable dependennya. Nah, teman-teman proses dengan angka dengan komputer. Nah, teman-teman dapat ya pastinya nanti ya, dapat konstanta dan koefisiennya, interceptnya, apa nolnya berapa, A1-nya berapa, A2-nya berapa, itu nggak penting. Yang penting teman-teman nanti dapat R square-nya berapa. Kalau di sini kan paling teman-teman dapatnya di sini ya, dapat R square-nya berapa, dapat R square-nya di sini misalkan. Nah, saya dapatnya di sini R square-nya 0,2280. Oke, teman-teman, kita dapat nilai R square-nya 0,2280. Nah, setelah itu, teman-teman menghitung statistik uji dengan rumus N dikali R square. N-nya berapa? N itu adalah jumlah observasi. Tadi berapa jumlah observasinya? 50. N-nya kan karena 50 negara bagian ya. N 50 dikali R square, 50 dikali 0,2280. 0,280, 50 dikali 0,2280 sama dengan, kalau nggak salah, 11,4 ya. 11,4. Terus, langkah selanjutnya, membandingkan dengan nilai kritis chi-square. Yaitu, alfanya sama dengan 5% dengan DF-nya. DF-nya berapa? Nah, degrees of freedom-nya 2. Yaitu, degrees of freedom ditentukan dari berapa jumlah variabel independen kita. Ada berapa? Ada 2. Ada 2 nih ya, 2.
Ini lihatnya dari tabel ya teman-teman ya. Kita ketik aja ya di sini. Sorry. Chi-square tabel. Chi-square tabel yang, aduh teman-teman, dan yang ini ya, ini aja. Alfa kita kan 5% ya, 0,05. Ini ya cara membacanya ya. Alfanya yang ini ya, alfanya yang 5%, 0,05. DF-nya kan kita cuma dua variabel independen ya, dua berarti 5,991. Pas ya, C-square-nya 5,99. Nah, untuk mengambil kesimpulannya itu adalah gini. Karena BP hitung kita 11,40 lebih besar dari nilai kritis kita 5,99, kita dapat menyimpulkan artinya terdapat heteroskedastisitas pada konsumsi petroleum kita, pada model konsumsi petroleum kita. Nah, kalau misalkan hasilnya sebaliknya, misalkan BP, karena BP hitung kita lebih kecil daripada chi-square, berarti dapat disimpulkan tidak terdapat heteroskedastisitas pada model konsumsi petroleum ini. Seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut. Untuk uji white test, hampir sama. Langkah yang pertama kita dapatkan kuadrat residual. Kok jadi lama? Oke, pertama gini ya teman-teman ya. Ya, kita dapat kita masukkan selisihkan antara Y dengan Y prediksi kita ya. Dapat residualnya kita kuadratkan. Kemudian masukkan dalam persamaan auxiliary kita, persamaan bantuan. Persamaan bantuannya seperti ini. Ini hanya bekerja pada persamaan-persamaan yang cuman dua variabel independen. Kalau tiga variabel independen memang agak sulit, makanya sorry. Makanya kalau ada tiga variabel, empat variabel atau lima variabel, kita menyarankan untuk uji BP. Kalau kalau lima variabel lebih daripada dua, ini agak kesulitan ya karena um, harus ada kuadrat, price kuadrat dan seterusnya ini agak menyulitkan. Tapi kalau untuk lebih dari apa? Lebih cuman dua variabel independen, bentuknya seperti ini. Jadi kalau untuk dua variabel, yang pertama itu harus kita membentuknya seperti ini. Kuadrat residualnya menjadi variabel dependen, kemudian uh, apa namanya ini? Rek menjadi X1, price menjadi X2 tetap. X1-nya reknya dikuadratkan menjadi X3, price-nya dikuadratkan menjadi X4, dan rek dikali price menjadi X5. Ini uji white test seperti itu teman-teman. Bentuknya seperti ini. Oke, pokoknya tapi kalau di Excel seperti ini teman-teman.
Bentuknya seperti ini. Ininya dikuadratkan. Ininya dikuadratkan. Ininya juga dikuadratkan. Ini kan. Lihatnya di formulanya. Kuadratkan kan. Ininya dikalikan. Ya. Dikuadratkan, dikuadratkan, dikalikan. Seperti itu. Nah, setelah itu kita bikin persamaannya sama seperti eh bikin apa ya? Bikin sebentar ya, ini saya pindahkan dulu deh. Ini saya bikin ini aja ya. Ini contohnya kayak ini nih. Nah, apa sih? Ini ECC-nya, ECC-nya. Ini adalah E square ya. Oke. Ini kita pura-pura aja ya, pura-pura. Oke. E square. Ini kenapa sih nih? Nah, ECC-nya ini E square. Untuk membentuk seperti ini, bikin persamaan seperti ini, kita gampang aja sih, teman-teman. Ini data analisis. Regression. Oke. Inputnya range. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Aduh, kenapa sih? Eh, Contohnya ini S square ya. Ya itu S square. Contohnya aja, contohnya S square. Input X range-nya langsung aja. Langsung aja, langsung blok aja semua teman-teman. Langsung aja. Set. Bla, 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 bla. Oke, dapet tuh. Nah, nggak usah peduli koefisiennya berapa, kita cuma dapat R square-nya berapa. Nah, sudah dapat R square-nya berapa? Hitung statistik ujinya, N kali R square, bandingkan dengan nilai kritisnya berapa, F-nya berapa, degrees of freedom-nya berapa. Karena degrees of freedom-nya di sini cuma ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini hitung 2 ya, ini hitung 5 ya, karena ini satu kesatuan. Jadi kita bandingkan. Ini berapa ya? N kali R square-nya. Sebentar ya, saya coba cari berapa nih. Sebentar, sebentar. Nah, itu tadi kan cuma ECC aja ya. Sebentar. Di tutorial saya itu sudah ada R square-nya. Eh, R square-nya itu adalah, kita lihat dulu ya. Saya edit dulu. Square-nya itu sebentar.
Sorry. Ya, lanjut ya. Oke. Kita dapat R square-nya 0,312. Setelah dapat R square-nya, terus kita hitung statistik ujinya dengan rumus yang sama, N kali R square, dapat 50 dikali 0,312 sama dengan 15,60. Nah, bandingkan dengan nilai kritis kita, chi-square-nya, alfanya 5%, dengan degrees of freedom 5, variabel independen kita 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Coba kita cek di Google, berapa sih chi-square-nya? Degrees of freedom berapa? 5, 0,05, 11,07. Karena oke ya, chi-square-nya 11,07. Karena white hitung kita 15,6, nilai kritis kita x square chi-square-nya 11,07, kita dapat menolak H0. Artinya terdapat heteroskedastisitas konsisten dengan hasil uji Bruce Pagan. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau misalkan white hitung kita itu lebih kecil daripada chi-square, kita terima H0, artinya tidak terdapat heteroskedastisitas. Seperti itu, teman-teman. Nah, sudah tahu penyakitnya, sudah bisa mendeteksinya. Sekarang yang terakhir, kalau modelnya kita terbukti kena heteroskedastisitas, apa obatnya? Ada 3 solusinya. Yang pertama, periksa ulang modelnya. Ingat pembahasan murni versus tidak murni tadi ya, heteroskedastisitas murni dan tidak murni. Kalau heteroskedastisitasnya ternyata jenis tidak murni, gara-gara ada variabel penting yang ketinggalan, maka obat statistik secanggih apapun tidak akan menyelesaikan akar masalahnya. Yang benar adalah membetulkan modelnya dulu, masukkan variabel yang hilang. Seringkali begitu modelnya benar, heteroskedastisitasnya hilang. Yang kedua, mendefinisikan ulang variabel. Pilihan kedua, ubah bentuk variabelnya. Misalnya dengan mengubah ke bentuk logaritma. Misalkan bentuk log-log variabel log-log atau mengubah menjadi bentuk agregat. Misalnya dari nilai total menjadi nilai per kapita. Kenapa ini membantu? Karena seringnya heteroskedastisitas muncul gara-gara ada perbedaan skala yang ekstrim antar observasi. Ingat corong yang tadi yang menganga karena yang besarnya terlalu besar. Mengubah ke bentuk logaritma itu seperti memanfaatkan angka yang besar agar tidak terlalu jauh dari yang kecil, sehingga corongnya mengempis dan sebarannya jadi lebih rata. Ibaratnya kita memakai kacamata yang menyetarakan pandangan. Nah, nanti bentuk log-log nanti akan saya ajarkan di pertemuan terakhir lah. Terus menggunakan white standard error. Nah, ini robust standard error ini agak susah saya ajarkan karena itu pakai software lagi. Nanti kalau kita ketemu face to face lah ya, saya bisa ajarkan lah. Oke, pilihan ketiga ini paling praktis lah ya. Dan ini mirip dengan Newey standard error yang kita pelajari minggu lalu. Tapi ingat masalah utamanya bukan di koefisien, melainkan di standar error yang berbohong. Jadi daripada memperbaiki seluruh model, kita perbaiki saja standar errornya. Itulah yang dilakukan white standard error. Dia yang menghitung ulang standar errornya supaya jujur kembali. Meski sebaran errornya tidak konstan, koefisiennya tetap, tapi ukuran keyakinan kita jadi benar, karena tinggal satu klik di kebanyakan software dan tidak mengubah model. Cara ini sangat sering dipakai di penelitian modern. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saya share hari ini datasetnya, yang teman-teman bisa utak-utik sendiri, dan juga tutorialnya. Bisa teman-teman kerjakan sendiri juga. Untuk teman-teman olah-olah sendiri, cara mainnya gimana. Ada tutorialnya di situ. Cara Bruce Pagan gimana, cara white
tes gimana, ada tutorialnya step by stepnya bagaimana. Bisa lah teman-teman kerjakan sendiri. Dan juga ada soal latihan konsep cara bermain Druspagan sama OETS. Oke, silahkan dikerjakan teman-teman. Uh, dan juga jangan lupa absen. Terima kasih teman-teman. Selamat malam dan selamat mengerjakan soal latihannya. Terima kasih.